Walaupun Jadi saya yang- capek, tapi saya seneng. Wah, ada pasien, saya seneng. Jadi bukan karena duit doang, Pak? Bukan Dede? karena duit nomor Bukan. sekian. Duit nomor sekian, yang Nomor penting sekian. bayaran. Balik lagi sama Berisik, berita asik nggak harus politik. Nih sekarang masih sama Pak Riyadi. Tadi kan dikasih trik-trik gimana caranya ngebersihin apa bongkar sil Pak Riyadi. Iya, Mama masang sil. Ini sekarang kita ngebahas masalah kampas kan dah. kampas ganda, sama sekalian kita ngebahas masalah usaha perbengkelan nih otomotif buat depannya. Selain ada ilmu di sini tentang otomotif, aja juga ilmu tentang bisnisnya. Siapa tahu aja bagi lo yang mau buka bengkel di rumah, punya kalian buat bongkar motor, ya kan, sama kalian buat masangnya juga. Jangan cuma kalian bongkarnya doang kali, masangnya kagak. Nah ini bisa lu praktekin di rumah. Siapa tahu aja lu ada niatan mau buka bengkel. Sekarang apa nih pada dini? Sekarang kita mau akalin kampas ganda yang sudah aus, yang tentunya Aus. akan menurunkan kinerja daripada tenaga, transfer tenaga. Tenaga nih. Transfer busa nggak bisa. Transfer busa nggak bisa. Ini transfer tenaganya kurang karena jarak main antara kampas ganda ke lonceng ini, mana loncengnya tadi, Mas? Lonceng, mat. Antara lonceng ini sudah terlalu jauh. Harusnya ganti. Tapi Harusnya ganti. Tapi coba diakalin ya. coba diakalin. Kalau Karena selain sebenarnya- akalin ABC gitu nggak bisa. Nggak bisa. Kurang jahut ya. Dan gimana caranya? Ini sudah kita bersihin ya. Oh, dibersihin Kita tuh ya. bersihin. Caranya kita dengan Tapi semua menggunakan motor bisa apa semua motor? semua metik doang? matic ini bisa. Untuk yang tipe kopling basah atau terendam oli, biasanya untuk motor bebek itu juga bisa. Oh. Yang sistem dia punya kampas ganda. Kalau motor Dua tak. sport itu kan nggak pakai. Dia pakai. kopelnya kopling manual. Siap yang punya sistem kerja kopling ganda dia bisa akalin. Nah caranya begini, dia nanti pakai selang waterpass nih ya, selang bangunan. Oh. Kita akan ganjal di bagian ini ya, Itu biar lawan dampernya supaya dia tambah Oh, jarak nambah bebas, jaraknya. jarak bebas antara kampas ganda ke rumah ini ya, Itu ke yang lonceng biasa itu. rem agak jauh. Enggak, Bukan. ini biasanya gas akselerasinya kurang. Oh, kurang Akselerasinya betotan. Kurang. Ya, Ya, gua ganjal, inian gua joki. harus kita ganjal supaya Joki tiga in dia one. lebih dekat dan lebih responsif ya. Lebih responsif. Nah, cara gimana? Kita paskan dulu di sini ya supaya nanti nggak kepanjangan waktu kalian motong. Pas kasih tanda begini nih, ini pentokin. Oh, pas banget ya. Supaya nanti Beda kalau lebih. ini kalau kelebihan nanti dia jarak bebasnya ke taknya sini lumayan dia akan seret Oh, seret. dan akan mengganggu kinerja daripada Udah aus, kampas ini. seret. Mm-mm. Nah, kalau Dan Pak sudah Riyadi nih sepotong. buka bengkel emang udah berapa lama? Udah dari kapan nih? Alhamdulillah Mulai udah. mainan motor. Oh kalau motor udah lama. Kebetulan kalau untuk usaha sendiri karena ya keterbatasan dana buat beli alat segala Juga macam masih itu sibuk sama kerja ya. masih sibuk sama kerjaan. Hmm. Jadi masih sambilan aja dan harus request dulu. Tapi Pak Riyadi maksudnya ini bakalan bengkel ini bakalan terus dibuka karena nanti apa entah itu pensiun atau gimana pasti bakalan ke bengkel hari ini? Terus karena bengkel. menurut saya usaha itu dibarengin dengan hobi. Setiap usaha apapun tidak dilakukan dengan Hati. sepenuh hati, tidak dengan cinta. Hobi itu kan sudah cinta. Karena dia cinta, karena saya seneng hobi, akhirnya saya menjalani dengan enjoy. Iya. Walaupun Jadi saya yang- capek, Heeh. tapi saya seneng. Wah, ada pasien, saya seneng. Jadi bukan karena duit doang Pak? Bukan Riyadi? karena duit nomor Bukan. sekian. Duit nomor sekian, yang Nomor penting sekian. bayaran. Nanti duit akan mengikuti. Iya. Ya, kita kerja Benar. harus ikhlas. Ikhlas dulu. Kerja itu sepenuh harus hati. ikhlas, harus mawas, Awas, harus cerdas, cerdas. gitu ya. Tapi ya itu kita harus pertama kita punya ilmu, yang kedua harus hobi. Kalau kita punya ilmu kita nggak punya hobi, percuma. Kita Ya. ngejalanin juga separuh hati.
Karena nanti tidak akan maksimal. Karena banyak juga sekarang nih anak-anak muda yang buka usaha cuman ngikutin tren kayak kopi semua, bener nggak? Ya kan, Kopi. tapi ngerti juga kagak. Ngerti gitu. kagak, dia tergiur oleh keuntungan. Keuntungan doang sama trennya doang. Kalau gua rasa itu mah bisnis bubble. Ya. Dimana bisnis itu yang lagi trending doang. Di saat Terus nanti udah harus nggak ada trend, punya jiwa Iya. jiwa pengusaha itu nggak ada istilah kata nggak enak iya. tarifnya sekian Nggak nggak enak wah itu nggak bakalan Nggak maju bisa. kalian seperti Harus. saya seperti saya dulu Karena begitu belum fokus. belum bagus padahal tahu bahwa pasaran di luar itu itu tarif itu sekian masih takut karena apa karena kita nggak yakin sama kemampuan kita bengkel begini kok mahal amat nah ada orang mencibir seperti itu. Iya. Tapi kita tunjukin dulu kualitas kita baru nanti customer yang bakalan datang sendiri Iya. ya, walaupun harganya berapa. Kalau masalah jasa, kalau menurut gue ya jasa itu ya nggak terbatas dengan harga. Sepuas-puasnya customer berapapun bakal dibayar. Ya. Yang penting kerjaan lu tuh memuaskan dia. makan. Nah, kalau menurut Pak Riyadi nih, bisnis usaha otomotif nih kayak bengkel motor kayak gini nih, buat kedepannya menurut Pak Riyadi makin bagus kah atau apa bagaimana atau nggak bagus buat kedepannya atau? Kalau menurut saya untuk pasar di Indonesia khususnya di Jakarta karena mobilitas sepeda motor itu luar biasa ya itu akan berkembang Bakal berkembang apalagi seri-seri motor ada yang baru ada yang baru apalagi kalau sahabat semuanya mau menekuni satu bidang misalkan khusus matic gitu khusus matic bengkel sepeda motor khusus matic atau khusus Vespa. 2 tak khusus Vespa itu istilah dokternya kita ngambil spesialisnya spesialis ya. Jadi biasanya kalau yang spesialis itu bayarnya agak lebih mahal dia nggak ngambil semua ilmu, dia cuma khusus itu doang, fokus satu jadi kualitas kerjanya lebih baik kalau kualitasnya lebih baik. Iya, fokus ya Pak Riyadi. Dia akan ya menurut saya pekerjaan apapun juga dibarengi oleh jam terbang yang tinggi. Setiap hari bongkar begini masa kagak hafal-hafal kan ceritanya begitu. Tapi kalau besok bongkar Tiger. Iya. Udah 3 bulan nggak buka CVT, lupa lagi. Mungkin seperti itu. Nah, kalau kasarannya. Usaha bengkel ini sebenarnya apa harus sekolah khusus, apa otodidak atau gimana Pak Riyadi menurut Pak Riyadi? Kalau mau buka usaha, misalnya saya nih, saya nggak punya keahlian buat otomotif, saya kan punya buka bengkel, bagus atau enggak menurut Pak Riyadi? Kalau saya sendiri nggak punya. Iya. Kalau menurut saya, seperti yang saya terangkan di awal tadi, pertama harus hobi. Kalau nggak hobi, kalian nggak cinta, kalian nggak akan sepenuh hati untuk mencari ilmu sendiri. Percuma walaupun punya modal ya. Percuma kalian mau buka usaha tapi kalian nggak punya hobi, nggak punya kecintaan pada pekerjaan itu sendiri. Karena begitu, walaupun nanti sekarang banyak ilmu ya, walaupun sekarang tuh banyak ilmu lewat YouTube, gampang. Cara ini, tapi kalian udah nggak seneng duluan. Saya males kotor-kotoran. Ke bengkel aja paling berapa duit. Ya nggak bakalan jalan. Tapi kalau kalian seneng, otomatis seneng otak-atik, istilahnya beli alat pun kalian juga nggak bakalan nyesel. Beli alat nyicil beli ini. Tapi kalau orang yang punya mikirnya terlalu jauh, buat apa nanti pakai sekali belinya sekian ratus ribu. Tapi beda dengan orang yang hobi orang sini. Kalau menurut Pak Riyadi nih, kalau buat bengkel-bengkel rumahan, bengkel kecil yang cuman ngerjain motor 1-2 gitu yang buat iseng-isengan. Biasa kan ada tuh ya bengkel-bengkel rumahan yang cuman bongkar servis segala. Itu untuk budgeting awal buat modal itu besar gak sih? Kira-kira lumayan. Lumayan itu juga ya? Lumayan, tapi untuk pemula sih sebetulnya alat itu bisa bisa diringkas ya. Bisa diringkas, mungkin alat kan banyak segala macamnya. Untuk seperti saya sendiri, saya juga menggunakan alat ini yang sangat membantu saya dalam setiap pekerjaan. Terutama untuk buka-buka baut ini saya nggak perlu kunci yang macem-macem. Cukup satu ini, walaupun dibilang sedikit mahal, tapi fungsinya banyak dan nggak merepotkan. Iya. Saya mudah dibawa kemana aja. Jadi buat kalau misalkan mau buka bengkel di mana, temen gitu apa segala, bisa lah Pak Riyadi. Bisa. Orang-orang kenal. Dan yang penting lagi namanya usaha, usaha apapun itu, kunci utama tombak, ujung tombaknya adalah
marketingnya.